dan hanya kontainernya yang berbeda. Kalau dulu juga diusungnya dengan menggunakan tas ya, tas ransel ataupun rompi. Nah, saat ini kita tidak melihat itu, tapi bahan materialnya sementara ada campuran-campuran logam yang digunakan. Ini ada kemiripan ya. Namun demikian tentu nanti puslapor kita sedang dalam proses identifikasi terhadap jenis-jenisnya. Nanti akan juga bisa kita sampaikan lah lebih lanjut lagi. Baik Pak Boy, apakah ada perkembangan mengenai keterkaitan sang pelaku dengan jaringan lama atau jaringan baru di sini Pak Boy? Proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tentu analisis yang kita lakukan adalah sebagai satu upaya untuk lebih mengarahkan ya proses penyelidikan ke arah mana yang harus kita kembangkan. Jadi tentu proses penyelidikan apakah ini terkait langsung atau tidak langsung ini sedang berjalan. Mohon juga tentu masyarakat bersabar untuk melihat hasilnya nanti. Bagaimana kondisi anggota polisi yang menjadi atau terkena bom kemarin Pak Boy? Ya alhamdulillah kondisi kita harapkan berangsur baik. Hanya ada sekitar 6 yang dikategorikan cukup berat ya. Jadi yang lainnya pada umum luka di bagian punggung, lengan, dan kaki akibat dari serpihan-serpihan logam itu ya. Ada gotri, paku yang dijadikan bahan campuran di dalam bahan peledak itu. Baik, Pak Boy, kira-kira apa yang sebaiknya diwaspadai oleh masyarakat mengenai akibat dari peristiwa ini, mengingat lagi-lagi ini markas kepolisian dan lambang negara yang diserang, Pak Boy? Ya, kalau dari pesan yang hendak disampaikan memang adanya semangat permusuhan, kita lihat ya, diduga ada semangat permusuhan terhadap institusi Polri, karena beberapa tahun terakhir ini memang ada beberapa teman kita juga menjadi korban akibat dari aksi kelompok teror ini, dan ini dapat kita duga sebagai bentuk kelanjutannya. Yang lebih memprihatinkan tentu harus kita waspadai adalah kok ada pemahaman di sebagian atau kelompok atau katakanlah seorang pemuda seperti pelaku ini ya bisa menjadikan dirinya sebagai peluru ya untuk melakukan penyerangan dan juga kok bisa melakukan itu di dalam sebuah rumah ibadah di mana proses ibadah sedang berlangsung. Ini keprihatinan yang tentu perlu mengundang perhatian kita bersama seluruh segenap masyarakat, dan tentu kita tidak menginginkan adanya pemuda-pemuda kita akan menjadikan dirinya seperti yang dilakukan oleh pemuda ini lagi ya. Karena kita melihat beberapa tahun belakangan juga ada, tapi ke depan tentu kita harus berupaya. Berupaya ini tidak bisa hanya dengan dari aspek penegakan hukum saja ya. Kita harus menyentuh kepada hal-hal yang substansial dan menyentuh akar masalah. Kenapa sebenarnya ada pemahaman seperti ini di kalangan pemuda kita gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Boy buat waktunya pada pagi hari ini. Ya. Tolong sampaikan rasa prihatin kami terhadap rekan-rekan anggota polisi. Ya, terima kasih. Mohon doa agar bisa cepat terungkap. Ya, terima kasih banyak Pak Boy. Baik, Pak Presiden, ini menarik sekali. Tadi dikatakan ini kan isu berkembang di masyarakat itu ya. Ada yang memanfaatkan ini untuk memperkeruh dengan mengatakan ini adalah isu horizontal antar umat, antar permasalahan di masyarakat sendiri kan begitu kan ya. Jadi seakan-akan kita dan teroris itu semakin banyak musuhnya gitu, semakin banyak yang bermain di situ. Kira-kira apa yang mesti dilakukan nih Pak? Seperti saya katakan tadi, terorisme itu tidak lepas dari suatu kegiatan tindakan kriminal, tidak lepas daripada tindakan kerusuhan. Memang yang saya bilang, saya katakan adanya upaya-upaya untuk desintegrasi dan mengadu domba, seperti saya katakan tadi, adu domba. Kita lihat beberapa peristiwa kerusuhan misalnya, kejadian di Cikesik misalnya, di situ diadu antara umat Islam dengan Ahmadiyah. Kejadian di Temanggung, itu ada kejadian antara umat Islam dengan Kristen. Kemudian di Pasuruan, itu antara Syiah dan Sunni. Ini semuanya coba didesain untuk terjadi benturan-benturan di masyarakat ini. Apabila tidak segera diatasi dengan baik oleh para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para pejabat-pejabat, ini bisa lebih
memperkeruh suasana. Ini harus kita waspadai bersama. Oleh karena itu masyarakat itu harus waspada betul, hati-hati betul. Sekarang ada tindakan-tindakan yang kalau boleh dikatakan ini tindakan biadab, biadab untuk melakukan pembunuhan terorisme, tindakan-tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu kewajiban bersama, marilah kita menjadi bagian yang untuk menyelesaikan masalah terorisme ini. Kalau kita berpikir bahwa pemerintah tidak baik, kita harus diganti beginilah, terus kapan selesainya? Ini kan pemerintah yang kita pilih misalnya. Ini mohon maaf, saya lari ke situ tuh Mas. Kenapa? Ada sasaran, ada upaya-upaya juga untuk menjatuhkan pemerintah. Ada orang yang anti Pak SBY misalnya seperti gini. Ini semuanya bisa yang saya bilang berkolaborasi. Yang jadi korban siapa nanti? Ya masyarakat. Yang jadi korban siapa? Aparat juga. Nah, itu kan kita mesti sadar. Mari kita menjadi agen-agen dari pemerintah, agen-agen dari masyarakat. Mari kita selesaikan masalah ini. Seperti Pak Boy katakan tadi, itu bagus betul gitu. Itu tidak bisa diselesaikan polisi saja, pemerintah saja. Tidak bisa. Semua tokoh masyarakat, tokoh agama itu bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah terorisme ini. Intinya Pak, kita jangan terprovokasi. Sementara itu kita mungkin menyerahkan kepada pihak polisian agar untuk mengusut masalah ini, mengidentifikasi dan menyelesaikan ya. Terima kasih ya Pak Prayitno. Kita percayalah, kita percayakan kepada aparat, kepada pemerintah masalah ini. Baik, terima kasih banyak. Ya Gus, apa kabar Indonesia akan kembali ya Gus dengan buku Rosihan Anwar, almarhum Rosihan Anwar. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia.